Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, di video kali ini kami akan menjawab 5 pertanyaan yang sudah disediakan untuk pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Perancangan Kontrak yang diampu oleh Bapak Dr. Raffles, SHMH, dan Bapak Ageng Triganda Sayuti, SHMKN. Baiklah, langsung saja. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh saya sendiri, Tara Eria Blensiska dengan NIM B100182222. Pertanyaannya adalah pengertian dari kontrak. Menurut terjemahan dari Black's Law Dictionary, kontrak adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang nantinya akan melahirkan suatu kewajiban-kewajiban tertentu untuk berbuat ataupun tidak berbuat. Nah, jika kita lihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak akan melahirkan suatu perikatan. Di perikatan-perikatan inilah nantinya akan melahirkan suatu kewajiban. Nah, kewajiban itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya kewajiban untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu yang sudah ditentukan di dalam kontrak tersebut. Perkenalkan, nama saya Sari Ulito Ketorop dengan NIM B100182116, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baik, pertanyaan kedua akan dijawab oleh saya, Sari Ulito Ketorop, dengan NIM B100182116, dengan pertanyaan, jelaskan hubungan antara perikatan dengan kontrak. Kontrak merupakan perjanjian itu sendiri, sehingga adapun hubungan antara perikatan dengan kontrak dapat dimaksudkan pula sebagai hubungan antara perikatan dengan perjanjian. Suatu perjanjian ataupun kontrak menimbulkan perikatan. Perikatan yang dilakukan dengan suatu kontrak tidak lagi hanya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan, tetapi sudah merupakan perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak. Perikatan itu adalah suatu hubungan hukum antara 2 orang atau 2 pihak berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Atau dengan kata lain, hubungan hukum yang terjadi karena adanya kontrak atau perjanjian tertulis tersebut dikatakan perikatan karena kontrak tersebut mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu adanya hak dan kewajiban yang timbul di dalamnya, di mana apabila hak tersebut tidak terpenuhi dan kewajiban tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut tidak akan terjadi. Perikatan tersebut akan disebut sebagai kontrak apabila memberikan konsekuensi hukum yang terkait dengan kekayaan dan mengikat para pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Selain itu, perjanjian ataupun kontrak merupakan sumber perikatan, di samping adanya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena 2 pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa 2 perkataan, yaitu perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak lebih ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Perjanjian ataupun kontrak merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang pada dasarnya perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian ataupun kontrak. Namun, ada pula sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Seperti undang-undang meletakkan kewajiban kepada orang tua dan anak untuk saling memberikan nafkah. Ini merupakan suatu perikatan yang lahir dari undang-undang semata-mata atau dari undang-undang saja. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan tentang syarat sah dari suatu kontrak. Syarat sah kontrak dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Syarat sah dari suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang KUHP Perdata. Di dalam pasal 1320 KUHP Perdata menyebutkan 4 syarat sahnya suatu perjanjian.
yakni 1. Adanya suatu sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab atau kausa yang halal. Persyaratan pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan objek perjanjian. Sedangkan persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Astriani dengan nomor induk mahasiswa B118082, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas mengenai komparisi atau perbandingan. Istilah ini sebenarnya digunakan untuk menandai suatu bagian pembukaan dari akta-akta notaris, dan karena bagian itu memang menyebutkan pihak-pihak yang menghadap notaris. Jadi, definisi arti kata komparisi itu adalah bagian dari suatu akta yang memuat keterangan tentang orang atau pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum. Komparisi kontrak merupakan bagian yang menjelaskan tentang para pelaksana kontrak, yaitu para pihak yang akan melaksanakan dan mengembang hak dan kewajiban di dalam sebuah kontrak. Mereka adalah subjek hukum kontrak yang disebut sebagai para pihak. Pentingnya komparisi kontrak yakni menjadi tolak ukur sahnya suatu kontrak agar sesuatu yang tidak diharapkan dalam sebuah kontrak tidak terjadi. Hal ini didasari oleh sumber hukum kontrak yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana syarat sah suatu kontrak terdapat unsur subjektif dan unsur objektif, sebagaimana hukum perdata pada pasal 1320 yang menetapkan 4 syarat sah suatu kontrak, yakni adanya kesepakatan, cakap, objek, dan kausa yang halal. Yang mana syarat 1 dan 2 merupakan syarat subjektif dan syarat 3 dan 4 merupakan syarat objektif. Jika syarat 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka sebuah kontrak dapat dibatalkan. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka sebuah kontrak batal demi hukum. Penjelasan syarat 1 dan 2 menurut buku yang ditulis oleh Salim HS yang berjudul Hukum Kontrak menjelaskan bahwa kesepakatan merupakan persetujuan atau pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Sedangkan cakap bertindak merupakan kecakapan atau kemampuan dalam melakukan sebuah perbuatan hukum. Yang dijelaskan perbuatan hukum merupakan sebuah tindakan yang melahirkan atau menimbulkan akibat hukum. Maka dari itu, komparisi merupakan hal yang sangat penting di dalam kontrak karena menjadi salah satu parameter sahnya suatu kontrak. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami sampai dengan selesai. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, dan juga jawaban-jawaban yang sudah kami berikan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.